Happy Monday, ini videonya gue bikin hari Senin dan nggak tahu kenapa banyak orang benci hari Senin. Menurut lo kenapa? Tulis di kolom komentar. Karena ini hari Senin dan gue pun malas untuk berbicara yang berat-berat ya. Gue bakal coba sharing dari sesuatu yang di diri gue gitu. Yang mungkin sebenarnya bukan sesuatu yang baik gitu. Tapi pasti ada pelajaran, kali aja ada pelajaran positif yang bisa lo ambil gitu ya. Ini tuh tentang sesuatu yang disebut dengan candu gitu. Gue punya salah satunya adalah smoking. Jadi ya gue itu merokok gitu. Dan mungkin ada beberapa lo juga yang ngeh kali ya, beberapa video gue tuh ada asap-asap gitu. Itu asap gue sendiri, by the way. Gue mulai dari cerita, nanti ada konklusi, ada beberapa insight, ada beberapa framework gitu ya. Yang dimana sebenarnya gue tuh bukan sedang sosialisasi untuk lo melakukan yang gue lakukan, tapi lo mencari sebuah kebijaksanaan gitu dan mencari insight yang bisa lo ambil untuk pelajaran hidup lo gitu kan. Dan gue harap lo bisa tonton sampai habis karena supaya tidak ada kesalahpahaman gitu, dan lo pun ngerti gitu, benar-benar paham ini tuh maksudnya apa gitu kan. Jadi jangan komentar sebelum selesai nontonnya, oke? Jadi gue mulai dari cerita awalnya aja. Gue itu awal smoking itu pas gue udah kerja. Kenapa? Karena gue itu nggak mau smoking pakai duit orang tua gitu. Gue tuh malu gitu, kayak apa ya, orang tua gue kerja capek-capek gitu, masa duitnya gue bakar-bakar gitu kan. Kayak gue itu pas gue kerja baru gue menjadi smoker gitu. Nah saat itu gue itu waktu itu ngerasanya ya, yang gue ingat nggak ada yang ngajakin gue sih, nggak ada yang kayak mempengaruhi gue gitu. Gue tuh sebenarnya tipe orang yang sangat sulit dipengaruhi gitu, karena gue tuh nggak suka ketika ikut-ikutan gitu. Maksudnya tuh gue tuh selalu mengolah ini tuh bener nggak gitu, apapun ya yang sekitar gue lakukan. Gue tuh bukan yang suka menerima secara pasif terus ikut sesuatu untuk gaya-gayaan gitu, enggak. It's not my type gitu. Terus habis itu berjalannya waktu sampai sekarang ya gue masih menjadi smoker gitu ya. Gue masih smoking, dan gue itu sebenarnya punya teman bahkan macem-macem gitu. Gue tuh tipe yang bisa masuk sama orang kayak gimana pun. Teman-teman gue tuh yang lurus-lurus aja ada gitu, yang bandel-bandel ada gitu, dan semuanya tuh gue bisa masuk gitu, dan mereka ngerasa gue asik-asik aja gitu. Walaupun misalkan gini, gue tuh punya geng yang literally tuh beda banget sama gue gitu. Sebenarnya dua-duanya beda banget, cuman beda bangetnya tuh yang bener-bener lurus banget gitu, yang hidupnya tuh normal banget gitu loh. Dan tapi mereka tuh baik banget. Jadi semua sahabat gue tuh gue ngerasa mereka baik-baik banget ya. Jadi kadang kalaupun ada gue atau gue ngumpul, gue kan beda sendiri gitu. Gue kan ngerokok gitu ya. Ya mereka tuh it's gonna be fine gitu dengan itu. Dan gue pun sangat berterima kasih dengan kasih sayang dan toleransi yang luar biasa gitu kan. Karena memang gue beda sendiri, dan tapi mereka tuh benar-benar menerima gue tuh apa adanya gitu. Gue selalu menerima orang apa adanya. Gue selalu membebaskan orang. Jadi at some point orang-orang pun ke gue tuh kayak gitu. Gak pernah mencoba merubah-rubah gue, karena gue pun gak pernah mencoba merubah-rubah mereka gitu kan.
kita tuh kayak jadinya saling menghormati, saling toleransi, saling pengertian gitu, kayak gitu. Terus tapi gue itu sadar, sangat sadar dengan apa yang gue lakukan. Ini penting ya, ketika lu melakukan apapun, lu punya kebiasaan apapun, lu candu sama apapun, lu itu harus benar-benar sadar dan benar-benar harus clear melihat ini itu baik atau enggak gitu. Jadi kalau misalkan orang nanya ke gue gitu, Anpra, kalau menurut lo merokok tuh baik gak sih? Ya enggak gitu. Jadi memang, jadi orang pun ketika lu sudah mindful dengan yang lu lakukan, orang pun gak akan nasihatin sebenarnya, karena kesadaran akan yang lu lakukan ini sebenarnya baik dan tidak baik sudah lu bisa analisis dengan baik. Orang tuh ngerti bahwa lu itu melakukan sesuatu dengan kesadaran, maka akan timbul yang namanya responsibility gitu, tanggung jawab. Jadi ketika lu ngelakuin sesuatu, contoh lu misalkan ngerokok, atau lu misalkan lu minum gitu, minum alkohol, terus lu tuh ngotot bahwa itu hal yang baik gitu, ya lu berarti nggak sadar sama apa yang lu lakuin. Enggak, itu tuh hal yang nggak baik kok gitu. Lu tuh harus bisa clear gitu dalam menilai yang lu lakukan. Itu penting, karena ketika lu saja tidak sadar dan tidak clear dengan yang lu lakukan, lu tuh tidak akan bertanggung jawab. Contoh ya, kalau ada orang bilang misalkan ngerokok itu baik, atau misalkan minum alkohol itu baik, nanti orang itu tuh nggak bertanggung jawab gitu sama resiko yang akan didapat kalaupun terjadi gitu. Jadi maksudnya tuh jangan nantinya kalau giliran ada hal yang buruk, lu nyalahin orang, lu nyalahin orang terdekat lu, sekitar lu, kan padahal lu tuh harus sadar gitu dengan apa yang lu lakukan, kayak gitu. Terus gue juga, walaupun gue punya macam-macam sahabat yang beda-beda, dan mereka itu, misalkan gue tuh sebenarnya punya banyak sahabat yang nggak smoking juga kok. Nah gue tuh biasanya tetap punya attitude ya, walaupun lu smoker, lu tuh harus punya attitude dan etika. Maksudnya gini, kalau lu main ke rumah orang, lu harus tanya dulu, boleh nggak gitu, di sini boleh nggak bisa untuk misalkan merokok gitu. Gue tuh biasa izin, gue boleh merokok nggak di sini gitu. Kalau mereka bilang boleh, bilang makasih, baru lu ngelakuin itu. Atau kalau mereka bilang nggak boleh, ya jangan ngerokok di situ gitu. Lu pahamin ya bahwa lu harus selalu menghormati tempat orang lain gitu. Iya, nggak usah rumah, mau kosan kayak mau apa kayak gitu ya. Dan jangan ngotorin tempat orang lain, itu tuh nggak sopan ya. Terus kalau misal solusinya ya, kalau nggak boleh di dalam rumah, ya keluar dulu gitu kalau mau smoking gitu, kayak gitu. Atau kalau misalkan lagi ngafe bareng pun gitu, misalkan gua tuh di sebelah gua tuh ada sahabat gua yang memang nggak merokok, gua tuh bakal izin gitu, kayak izin, gua boleh nggak ngerokok di sini gitu. Nah gua walaupun gua itu smoker, gua tuh menghargai orang-orang yang tidak smoker gitu. Jadi lu ngerti ya bahwa gua di sini bukan mensosialisasi supaya lu melakukan yang gua lakukan, tapi lu tuh belajar gitu. Tapi kalau misalkan lu belum pernah, ya jangan dilakuin gitu, karena lu harus paham diri lu. Kalau lu tahu nih, oh gua itu tipe orang yang kalau udah candu tuh susah gitu, susah lepas, ya udah jangan dicobain gitu loh, nanti bahaya kalau udah candu, susah gitu. Dan gua pun berbesar hati gitu untuk sangat bangga, dan gue tuh mengapresiasi dan salut sama orang-orang yang udah bisa lepas dari kecanduan nikotin gitu. Karena buat gue itu tidak mudah. Jadi ketika lu melihat seseorang yang bisa melakukan sesuatu yang lu belum bisa lakukan, lu apresiasi gitu.
lu ucapkan kekaguman lu, salut lu gitu. Dan di sini juga gue pengen lu tuh open minded gitu ya, bahwa open minded dan open hearted, bahwa jangan selalu melihat segala sesuatu tuh dari permukaan gitu. Kayak misalkan lu lihat, misalkan ada orang yang perokok gitu, terus langsung lu mikir negatif, ya enggak, lu tetap cari tahu orangnya kayak gimana gitu. Dan ini juga mempengaruhi kalau gua mau ketemu orang, terutama orang baru. Contoh misalkan gua mau ketemu stranger gitu ya, misalkan gua dari dating apps gitu, gua ketemu stranger, itu biasanya gua ngomong, gua kasih tahu. Jadi orang tuh harus fair gitu, lu harus clear di depan. Kayak contoh, gue nanya ke cowoknya gitu, BTW gue ngerokok, masalah nggak buat lo gitu? Kalau misalkan, kan kalau dia ngajak ketemu gue gitu, kan otomatis gue di sana tuh nggak mungkin gue nggak smoking gitu. Jadi gue nanya dulu sebelum ketemu, terus misalkan kata dia, oke, nggak apa-apa kok, santai misalkan, ya udah gue mau ketemu. Tapi kalau misalkan dia bilang gini, dia bilang sesuatu yang mengindikasikan tuh dia nggak suka atau nggak boleh kalau misalkan gue itu merokok depan dia, gue tuh akan lebih memilih untuk nggak ketemu. Kenapa? Karena buat gue kenyamanan orang yang ketemu sama gue juga penting, kenyamanan gue juga penting. Jadi fair-fairan aja gitu. Kayak kalau misalkan dia nggak nyaman kalau ada yang ngerokok, ya udah jangan ketemu gitu. Kita bisa ngobrol lewat teks aja atau telepon aja gitu kan, supaya sama-sama enak gitu. Gue tuh selalu mencari win-win solution gitu. Dan gue juga nggak pernah memaksakan pria yang nggak bisa sama cewek yang perokok sama gue gitu. Misalkan maksudnya gini, kalau gue ketemu cowok yang gak suka cewek yang perokok gitu, gue tuh nggak akan maksa gitu, nggak akan maksain dia harus menerima gue, nggak. Ya udah, nggak usah, cari aja wanita lain gitu yang memang sesuai keinginan dan kebutuhan gitu kan, kayak gitu. Ini penting menurut gue bilang ini bukan gue itu gue itu sedang keras kepala, bukan gitu. Jadi maksudnya gue itu sadar dengan pemahaman akan diri gue sendiri, bahwa sejauh ini gue memang belum bisa berhenti gitu. Jadi ya gue harus jujur dong gitu, dan konsekuensinya gue terima. Kalau misalkan cowoknya nggak mau atau nggak bisa terima gue, ya udah nggak usah gitu. Dan gue pun nggak pernah memaksa orang untuk mau menerima gue atau stay sama gue, enggak. Silakan aja gitu kan, karena nggak akan baik juga maksain orang yang nggak bisa nerima gue tuh gitu, kayak gitu. Dan dengan ini pun gue pun jadi bisa melihat banyak kebaikan dan kebijaksanaan ya, ketika mungkin ada orang-orang sekitar gue atau ada pria yang memang tidak salah mengartikan dalam melihat dan menerima diri gue gitu. Maksudnya tuh, apakah dia tipe pria yang terlalu sempit gitu dalam menilai atau memandang gua gitu kan, kayak gitu. Dan kalau gua sebenarnya pengennya, idealnya gua tuh memang kalaupun berhenti itu karena gua yang mau, gua yang niat gitu. Gua tuh selalu mencoba untuk kayak, kalau gue mau mengambil keputusan yang besar itu harus dari motivasinya diri gue gitu, benar-benar. Karena gue nggak mau berubah buat orang lain, berubah tuh buat diri sendiri, berubah tuh untuk kebaikan diri sendiri gitu loh maksud gue. Dan makanya gue pun ya maksudnya tuh, gue sangat menghargai kalau ada pria yang menghargai gue gitu, yang mau mungkin memberikan pengertian dan kesabaran sampai gua itu berkembang dan bertumbuh gitu, kayak gitu. Dan menurut gua ya
itu pria yang salah gitu kalau misalkan memandang gue itu dari cara yang salah gitu, kayak gitu. Dan gue juga pasti nggak mau dong sama orang kayak gitu. Kayak gitu ya. Terus jadi walaupun apapun yang lu suka, lu tuh harus menghormati juga gitu, kayak prinsip hidup orang lain, kesukaan orang lain gitu. Gue pun selama ini tuh maksudnya apa ya, gue berterima kasih sih sama orang-orang di sekitar gue yang bisa menerima gue, kekurangan gue, kelemahan gue gitu, yang tidak pernah berbicara yang tidak baik gitu tentang ini ke gue. Gue ngerasa mereka tuh sudah berbesar hati gitu, karena kan nggak semua orang ya bisa kayak gitu loh. Maksudnya bisa walaupun berbeda tapi sangat menghormati gue gitu, respect sama gue gitu. Itu menurut gue luar biasa dan gue sangat berterima kasih gitu. Dan menurut gue kalau lu smoker dan atau lu tuh tipe orang yang gimana ya, yang punya pengeluaran di hal-hal yang seperti itu gitu, lu tuh harus cerdas dalam cari duit gitu, tapi di jalan yang benar ya, karena kan ini naik terus harganya gitu loh. Jadi ini tuh sesuatu motivasi untuk lu tuh lebih cerdas, lebih bekerja keras gitu. Kayak gitu. Dan apa ya, walaupun ada beberapa orang sih yang bilang kayak maksudnya mungkin ini tuh salah satunya efek dari ya otak gue kan berat gitu. Jadinya gue tuh kadang memang membutuhkan inhale exhale yang lebih banyak. Tapi gue nggak mau membenarkan itu sih, bukan membenarkan ya, gue tidak mau mencari pembenaran. Intinya maksudnya lo nggak perlu ngasih tau gue tahu apa yang gue lakukan ini memang tidak baik kok gitu. Atau misalkan lo bisa seimbangkan gitu, misalkan ya kayak gue tuh kan smoker tapi gue tuh olahraga tetap olahraga. Jadi kalaupun lo punya sedikit gaya hidup yang tidak sehat gitu, lo tuh harus menyimbangkan dengan gaya hidup yang lebih sehat lainnya gitu. Misalkan dimakan lo, diminum lo, di olahraga lo, istirahat lo gitu. Jadi jangan lo tuh udah punya satu kebiasaan yang kurang sehat, terus lo nggak jaga kesehatan lo di hal lain gitu. Kalau gue tuh kan di pikiran gue olahraga juga, gue juga merhatiin istirahat, merhatiin minum air putih, gue juga merhatiin batin gitu. Kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, harus selalu tidak selalu apa ya, apresiasi usaha lo gitu. Kadang memang tidak ada yang sempurna sih gitu. Jadi memang kewajiban kita sebagai manusia itu ikhtiar, berusaha gitu. Jadi jangan sampai misalkan karena lo perokok terus atau lo tuh suka minum alkohol jadi lo nggak mau olahraga gitu. Ya enggak, olahraga aja gitu kan. Temukan keseimbangan gitu. Nanti berjalannya waktu pun mungkin lu akan menemukan mana yang lebih lu sukai gitu gaya hidupnya, atau lu tetap bisa membuat dua-duanya itu berjalan beriringan gitu. Dan selalu punya prinsip ya, ya nakal boleh, bego jangan gitu. Selalu perhatiin pakai akal sehat, pakai otak gitu. Otak lu tuh harus selalu dipakai setiap waktu, okay? Jadi kayak maksudnya ya lu nakal tuh mikir-mikir gitu, lu pahami ini resikonya apa aja gitu, apa aja risikonya nih apa gitu. Misalkan kayak apa ya, misalkan tuh ya lu bikin batas kayak jangan melakukan kenakalan yang membuat lo itu bisa ada kemungkinan masuk penjara gitu. Jangan kan tuh, karena masih banyak kok hal lain yang bisa lu coba gitu, nggak usah hal yang seperti itu gitu kan. Dan kalau gue juga memang gue sejauh ini sih kayak gitu ya,
gue nggak terlalu peduli sih sama apa yang orang lakukan. Yang gue selalu perhatikan tuh yang gue lakukan gitu. Karena apa ya, kalau gue sih mikirnya ya sayang aja gitu, gue nggak mau terjebak dengan kesenangan sebentar terus kayak ada indikasi masuk penjara gitu. Dan gue juga mencari tahu bahwa hal tersebut tuh yang biasanya bikin mengkonsumsi sesuatu yang di Indonesia itu bisa masuk penjara, itu tuh merusak otak, dan gue tuh sayang banget sama otak gue gitu. Jadi gue nggak mau konsumsi hal tersebut. Saya sebenarnya nikotin juga mengurangi kemampuan otak gitu. Ya mungkin maksudnya kalau gue nggak smoking, gue bisa lebih cerdas lagi gitu. Walaupun gak juga sih kayaknya. Jadi gue juga gak pernah mendebatkan ya. Maksudnya kayak mendebatkan misalkan perokok sama tidak perokok gitu. No, ya lo sadari aja sih. Itu kan yang lo lakuin, tanggung jawab lo gitu. Lo udah gede gitu maksudnya. Dan kalau bisa sih, kalau itu uang lo sendiri gitu ya. Kalau lo suka yang kayak gitu. Jangan pakai uang orang tua, malu. Kan kalau uang kerja lu sendiri, lu capek-capek, lu bakar-bakar uangnya gitu kan. Ya udah sih, tawain aja diri lu gitu, yang konyol. Udah kerja capek-capek gitu ya, terus duitnya dibakar-bakar. Ya apa ya, maksudnya gua itu sebenarnya ya, kalau lu pengen nanya makna yang sebenarnya untuk diri gua gitu ya, makna nikotin untuk diri gua gitu adalah sesuatu yang sudah menemani setiap proses hidup gue gitu, yang selalu setia menemani gue gitu. Mau gue lagi sedih, lagi nangis, lagi kecewa, lagi capek, lagi down, lagi seneng, lagi bahagia gitu, dia tuh selalu setia gitu untuk gue. Jadi gue punya feel connected gitu sama hal tersebut. Makanya gue juga gak akan memaksakan ya kalau cowok gak mau sama gue, misalkan karena gue itu kayak gini gitu. Ya oke gitu. Gue yang malah mengikhlaskan orang tersebut gitu. Gimana ya, kayak di otak gue tuh, hey, lu baru datang ke hidup gue, dan gue tuh selama ini sudah bersama dengan nikotin yang selalu setia dengan naik turunnya hidup gue, perjuangan gue gitu. Terus lu pengen tiba-tiba instan ngerubah-rubah gue, ya gimana ya. Gak worth it aja menurut gue pokoknya. Makanya ya gue gak bisa gitu. Dan gak apa-apa, gue pun maksudnya gak yang sedih kok. Karena gue tuh benar-benar sadar dengan apapun yang gue katakan, gue lakukan, dan semua prinsip hidup gue itu semuanya gue sadar banget gitu. Kayak gitu. Dan adik gue pun tahu ya sebenarnya. Adik gue tuh tahu. Dan kalau gue tuh gimana ya, gue tuh sama adik gue juga kayak teman sih, kayak sahabat sendiri, gue deket. Dia tahu kekurangan dan keanehan kakaknya kok. Salah satunya soal rokok ini. Dan dia tuh nggak ngikut loh. Adik gue itu lurus banget gitu. Anak yang baik-baik banget gitu. Jadi maksudnya tuh nggak harus juga gitu. Kadang memberitahu seseorang tuh nggak harus juga kayak gue tuh harus bohong atau harus pencitraan untuk kasih tahu bahwa ini tuh tidak baik. Enggak kok, gue bisa kasih tahu juga ke dia. Buktinya dia nggak ikut-ikutan yang gue lakukan gitu kan. Buktinya dia bisa punya prinsip sendiri, punya pemikiran sendiri, dan dia tidak melakukan ini, tidak merokok, tidak minum minuman. Dan gue pun bangga gitu. Dan gue sangat respect sama kecerdasan adik gue dan kebijaksanaan adik gue gitu. Padahal dia cowok. Ya mungkin dia juga sudah tahu lah. Jadi gue tuh nggak pernah pencitraan ya depan siapapun. Gue kasih tahu kok aslinya gue kayak gimana, bahkan ke adik gue sendiri pun. Jadi gue tuh bukan tipe kakak yang diktator atau apa ya, pencitraan atau sosokan pengen bersih gitu atau apa, enggak kok.
Dia tahu semua, bahkan kesalahan gue pun dia tahu kok gitu. Karena gue tuh pengen memberikan pelajaran itu sesuatu yang benar-benar berguna buat kehidupannya gitu, bahwa terlepas bagaimanapun yang lo lakukan, apapun yang sudah lo lakukan, tidak pernah ada kata terlambat untuk memperbaiki diri dan untuk hidup yang lebih baik, lebih bahagia, lebih damai gitu. Dan lo bisa bangkit kapanpun gitu. Hidup tentang perjuangan, sebenarnya tentang bagaimana lu selalu bangkit gitu kan. Dan supaya ya jangan don't judge by cover gitu, lu tetap harus cari tahu orangnya gimana gitu kan. Kayak gitu. Semoga jadi insight, ada yang bisa lu ambil gitu kan, bahwa ya setiap orang plus minus lah ya, kayak gitu sih kalau menurut gua. Yang penting itu sebenarnya lu suka apapun, lu tuh bisa menghargai orang lain juga gitu, lu menghargai yang orang lain suka juga gitu, dan jangan maksa. Dan gue pun tidak pernah ngajak-ngajak orang untuk melakukan yang gue lakukan soal rokok gitu. Malah ya kalau gue bilang kalau lu belum pernah ya jangan gitu kan, karena nanti susah, takutnya susah lepas gitu. Ya kalau bisa lu tabungan duitnya. Ini salah satu kesenangan gue aja sih. Dan di sini kalau gue sih respect aja ya, kalau misalkan ada orang yang memang mau merubah dirinya tuh demi pasangannya gitu, atau demi pacarnya gitu, silakan aja. Ya kali aja lu bisa dengan motivasi itu gitu. Nah, kalau gue tuh nggak bisa gitu. Jadi cuman bedanya tuh cuman itu, bukan berarti gue tidak respect ya. Ya bagus kalau misalkan pasangan lu ngasih syarat lu harus berhenti, terus lu beneran bisa berhenti dengan senang hati, ya silakan gitu. Cuman kalau saran gue sih ya lebih baik lu jujur aja apapun gitu, sangat terbuka, supaya pasangan lu juga nggak ngerasa keprank gitu kan, apalagi kalau nikah gitu, daripada nggak kesiksa sendiri. Karena banyak juga gue riset, jadi misalkan si calon istrinya tuh bilang ya lu harus berhenti gitu, lu harus berhenti ngerokok misalkan. Nah diain, tapi ternyata kesiksa banget. Jadinya si para suaminya itu nggak betah di rumah, sering alasan biar keluar ya, karena di rumah nggak betah, nggak bisa merokok gitu kan. Maksud gue tuh ini tuh makanya lo harus tahu tentang diri lo, kemampuan lo, batas lo, kesanggupan lo gitu. Jangan gimana nanti gitu, tapi nanti gimana, daripada repot, masa harus bohong-bohong mulu gitu kan. Masa jadinya lu harus menghindari istri lu, rumah lu gitu, karena lu tidak bisa melakukan kesenangan lu di rumah, lu tidak bisa jadi diri sendiri di rumah gitu kan. Ya dalam artian tuh coba bicarakan lah apapun, coba seterbuka mungkin biar benar-benar dapat solusi dan jalan tengah gitu, kayak gitu. Dan gue pernah merasakan rasa sakit yang luar biasa. Menurut gue kehilangan paling menyakitkan adalah kehilangan diri gue sendiri. Jadi gue nggak akan pernah mau kehilangan diri gue lagi gitu. Gue nggak pernah sesakit itu lagi. Gue tuh belajar dari pengalaman orangnya gitu, nggak mau ngulangin kesalahan yang sama. Jadi gue sudah berjanji dan gue gak akan pernah mau kehilangan diri gue lagi gitu, karena itu sangat menyakitkan. Apa ya, gue bisa kehilangan apapun, tapi kalau kehilangan diri gue tuh sesuatu yang udah hilang semuanya gitu, kayak gue jadinya benar-benar mati gitu kalau diri gue tuh nggak ada, kayak gitu. Dan sekarang gue kan sudah bisa punya pertemanan hati dan sudah sangat kompak dengan diri gue gitu, dan itu gue nggak mau kehilangan itu gitu. Karena kehilangan paling menyakitkan sebenarnya adalah ketika lu kehilangan diri lu sendiri.